Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat mengikuti acara MPLS virtual SMA Negeri 1 Pacet tahun ajaran 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semuanya dengan akhlakul karimahnya. Anak-anak yang sangat saya banggakan, saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Pacet, dan kalian sudah diterima saat ini sudah menjadi siswa SMA Negeri 1 Pacet. Ya. Perkenalkan, saya Bu Lailatin Nisfia, dipanggil Bu Nisfi, guru sosiologi. Hari ini akan mempersembahkan materi buat kalian semuanya tentang pendidikan karakter. Karakter. Tentu kalian sering mendengar kata karakter yang identik dengan kepribadian, akhlak, watak, sifat, dan sebagainya. Pendidikan karakter banyak sekali kalian bisa lihat di tampilan slide ini, ya. Definisi-definisi dari pendidikan karakter dari beberapa ahli. Tapi intinya, karakter adalah bagaimana cara kita berpikir, bersikap, dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengapa karakter ini penting dan selalu ditekankan dalam setiap mata pelajaran? Karena mengingat Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 bahwasannya pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi-generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan karakter yang bernafaskan nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Adapun nilai-nilai karakter ini yang harus kalian ketahui ada 18 butir. Mulai dari karakter religius. Kalian bisa melihat di tayangan slide. Nilai religius ini sangat identik dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Dari nilai ketakwaan, nilai religius ini akan membentuk kecerdasan spiritual, ya, yang mana kalian selalu menghadirkan dalam setiap detak nafas kalian. Kalian merasa bahwasanya dimanapun berada, kemanapun kalian pergi, dan apapun yang kalian kerjakan, Allah selalu melihat kalian, melihat kita semua. Itulah nilai karakter religius. Jujur dalam segala hal, kita dituntut untuk berbuat jujur. Kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, warga masyarakat, bangsa, dan dalam setiap kehidupan. Maka kalau kita berani menerima hak, maka jangan segan-segan, kita harus menjalankan kewajiban sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kita, terutama kalian sebagai insan pelajar. Kemudian ada toleransi. Di SMA Negeri 1 Pacet ini, yang sekolah di sini tidak hanya satu keyakinan, satu akidah anak-anak, tapi ada, ya, ada yang memiliki keyakinan agama lain. Disinilah
kita kembangkan rasa toleransi, menghargai, sehingga hidup selalu harmonis, selaras, dan saling menyayangi. Kemudian kerja keras, kreatif, mandiri, sampai tanggung jawab. Kalian bisa baca itu. Nah, dari 18 butir karakter ini, kalau sudah mendarah daging, sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, maka jangan heran, masa depan kalian adalah menjadi generasi-generasi yang berkarakter dan generasi emas. Karena kalianlah anak-anak, para pemuda harapan bangsa. Di pundak kalianlah negara ini bertumpu. Kalau kalian sudah menjadi generasi emas masa depan, seimbang antara kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional, maka jangan heran kalian akan bisa mewujudkan negara Indonesia yang aman, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, kalian akan mampu membawa negara ini bangkit dari keterpurukan dan krisis multidimensional. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Kalau bukan mulai dari hari ini, kapan lagi? Ayolah anak-anak, jadi generasi-generasi yang cerdas dan berkarakter. Kalian tentu mengenal tokoh pendidikan nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang dengan motonya sampai sekarang yang kita kenal dengan Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa Tut Wuri Handayani. Ya, beliau ini berpendapat bahwasanya pendidikan adalah upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani individu supaya mampu menuju kesempurnaan hidup dan menghidupkan individu yang selaras dengan alam dan masyarakat. Nah, sehingga semuanya akan tercipta menuju harmoni pendidikan. Bahwasanya pendidikan tertinggi yang bukan sekedar memberi kita informasi, melainkan membuat kehidupan kita dalam harmoni dengan semua keberadaan. Anak-anak yang sangat ibu sayangi dan banggakan, nilai-nilai yang tersorot dalam karakter dari 18 butir tadi sudah terintegrasi dalam sekolah kita. SMA Negeri 1 Pajat bersinar, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, amanah, harmonis, kreatif, mandiri, dan berprestasi. Dari mulai nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, mandiri, dan kreatif. Nah, memahami aspek-aspek pendidikan karakter ini tentunya yang dibangun dari lembaga pendidikan SMA Negeri 1 Pajat adalah kognitifnya, yaitu pengetahuan. Aspek pengetahuan yang pada akhirnya akan melahirkan kecerdasan intelektual yang bersumber dari al-aqlu, akal kita. Kemudian feeling, dari perasaan, ya. Kemudian ini bersumber dari mana? Al-qalbu, hati, yang akan melahirkan kecerdasan emosional kita. Bagaimana kita bisa memanage, mengendalikan diri agar hidup selaras dengan lingkungan kita. Kemudian action, tindakan kita, ya, bagaimana kita bersikap, ya, hubungan secara vertikal kepada Allah yang Maha Kuasa dan secara horizontal kepada sesama manusia. Ini akan tercapai, ya, 3 kecerdasan antara intelektual, emosional, dan spiritual apabila kita sudah benar-benar memahami dan menerapkan pendidikan karakter ini. Nah, anak-anak, dampak dari pendidikan karakter menurut hasil studi dari Dr. Marvin Belkowitz, ya, bahwasanya peningkatan motivasi siswa dalam meraih pendidikan akademik lebih signifikan terdapat pada sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Dan alhamdulillah sekolah kita ini sudah menerapkan pendidikan karakter dari awal dan sudah terintegrasi dalam visi misi sekolahnya. Nah, anak-anak,
bagaimana menumbuhkan insan-insan yang berkarakter. Inilah ya, seiring dengan perkembangan zaman. Sekarang ini kita masuk pada era digital, era globalisasi yang banyak sekali pengaruh-pengaruh dari dunia barat yang kita kenal dengan westernisasi. Ya, ini bisa mengikis kehidupan yang dari sikap gotong royongnya, humanismenya tinggi akan menjadi egosentris. Tetapi dengan pendidikan karakter ini, insya Allah ya, menjadi penyeimbang kemajuan zaman dengan tetap tidak kehilangan sifat kemanusiaan dalam diri kita. Nah, bagaimana cara mencegah agar kita tidak mudah terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan bebas yang kita kenal dengan demoralisasi di luar sana? Ada kemerosotan kualitas moral, terutama di kalangan pelajar. Hati-hati anak-anak, mulai dari minuman keras, ya, narkoba, seks bebas, ini sudah merebak di seluruh penjuru Nusantara. Bahkan kalau dulu mungkin pemakai narkoba ini ada dari kalangan elit-elit, dari kalangan selebritis, sekarang sudah tidak lagi, nak. Narkoba sudah masuk desa. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati, jaga diri, harus selektif ya dalam memilih dan memilih mana pergaulan yang harus saya jauhi dan mana pergaulan yang harusnya saya dekati, saya ikuti demi untuk meningkatkan kecerdasan secara intelektual kita ya, emosional kita dan spiritual kita agar tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Tujuan pendidikan karakter sesungguhnya ya adalah merupakan menumbuhkan generasi yang menikmati berbuat baik dan berbagi kebaikan. Ini ada seorang sastrawan dari Amerika, Mark Twain, yaitu bahwasanya pendapat beliau, kebaikan adalah sebuah bahasa yang orang tuli dapat mendengar dan orang buta bisa melihatnya. Anak-anakku yang sangat ibu sayangi dan banggakan, jangan pernah lelah untuk selalu berbuat baik, proses menuju orang-orang menjadi orang-orang yang baik ya. Karena apa? Karena kebaikan demi kebaikan yang akan kita lakukan, taburan kebaikan demi kebaikan yang akan kita lakukan, itu akan berdampak pada diri kita sendiri ya. Karena apa? Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik, paling bisa memberikan manfaat pada sesamanya, dan yang paling bagus budi pekertinya. Semoga kita semua, kalian bisa ya, bisa menjadi dan menjadi generasi yang kita harapkan, menjadi generasi muda yang benar-benar bisa berintelektual tinggi disertai dengan akhlak yang mulia, berakhlakul karimah. Terima kasih, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Dan yang terakhir tugas ya. Tugas nanti dikirim melalui WA Ibu ya. Sejauh mana kalian sudah menerapkan pendidikan karakter ini dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.